Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hania dari kelas PAI 5 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membuatkan video semata-mata untuk menjalankan kewajiban saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ulumul Hadis dan dosen pengampu Dr. Baldi Anggara MPDI. Baiklah, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan dan akan saya menjawabnya sendiri. Soal yang pertama itu mengenai tentang perbedaan dari antara hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur, dan sebutkan contoh dari hadis masyhur, tapi ghairu masyhur tidak. Baiklah, hadis masyhur berasal dari kata al-intishar wal al-zuyu, artinya sesuatu yang sudah terpopuler atau terkenal. Secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang hadis yang memiliki 3 orang perawi dan belum mencapai tingkatan mutawatir. Adapun contoh dari hadis masyhur ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqdul ilma intiza'an hatta izinal ibad, walakin yaqdul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nas ru'usa juhalan." Fasu'ilu fa'afta bighairin ilmin faddalu ad-dalu. Yang artinya sungguhnya Allah SWT telah akan mencabut suatu ilmu, tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya suatu hamba dengan cabutan satu kali, melainkan Allah SWT akan mencabut suatu ilmu dengan mewafatkan para ulama. Kemudian tidak ada lagi atau tidak tersisa lagi para ulama. Kemudian manusia-manusia tersebut akan mengangkat para pemimpin mereka dengan pemimpin yang bodoh tanpa ilmu. Kemudian mereka menanya dengan pemimpin tersebut, dan pemimpin tersebut mengeluarkan fatwa tanpa didasar ilmu, dan maka mereka akan jadi menyesatkan. Hadis ghairu masyhur adalah hadis yang tidak terpopuler, kebalikan dari hadis masyhur. Hadis ghairu masyhur ini memiliki dua pembagian, yaitu hadis azizi dan hadis gharib. Kalau hadis azizi adalah hadis azizi ini adalah secara bahasa adalah yakadu yujadu, yang artinya sedikit ataupun jarang adanya. Sedangkan secara istilah, hadis azizi adalah hadis yang memiliki kurang dari 2 orang perawi dalam tabaqat sanad. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang seorang perawi yang bersendiri dalam meriwayatkannya, atau tidak ada seorang pun yang tahu dia atau mengeluarkan suatu hadis kecuali ia sendiri yang tahu dalam suatu meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang perbedaan antara jarh wa ta'dil dan juga tentang manfaatnya. Apa sih manfaat dari jarh wa ta'dil? Kita bahas tentang al-jarh dulu. Kalau al-jarh secara bahasa artinya luka atau catat atau mencacat. Sedangkan secara istilah, al-jarh ini adalah ilmu yang pelajari tentang catatan hadis, baik dari perawi maupun dari segi hafalannya dalam suatu hadis tersebut. Kemudian dari at-ta'dil ini secara bahasa artinya menyamakan. Sedangkan secara istilah, ta'dil adalah ilmu yang pelajari tentang kebaikan dan kedudukan seorang perawi hadis. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat dari mempelajari jarh wa ta'dil. Untuk mengetahui dalam suatu hadis itu dapat diterima atau ditolak dalam suatu hadis tersebut. Jadi al-jarh wa ta'dil ini kita pelajari untuk mengetahui apakah hadis ini bisa diterima atau akan ditolak. Yang ketiga ini membahas tentang hadis maudhu dan contohnya. Baiklah, hadis maudhu berasal dari secara bahasa, yaitu dari bentuk isim maf'ul, yaitu wada'a yadha'u wada'an. Kata wada'a di sini artinya menggugurkan, meletakkan maupun sebagainya. Namun secara istilah, hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang secara dibuat-buat dan secara dosa, akan tetapi Rasulullah SAW sendiri tidak melakukan dan tidak mengeluarkan hal tersebut. Namun bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dibuat-buat. Kemudian contoh dari hadis maudhu adalah man shoma sabihata yaumil fitri fa ka'annama shoma ad-dahr kullu. Artinya, barang siapa yang puasa pada hari di raya Idul Fitri pada pagi harinya, sama saja atau bagaikan ia puasa sepanjang waktu. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.